Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan waspadai setiap taktik iblis. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai dengan 11. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Menjadi orang yang mengalami mujizat Tuhan yang diberikan secara ajaib pastinya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Lazarus, saudara Marta dan Maria, merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan secara supranatural. Hal ini bukan hanya mendatangkan kebahagiaan bagi Lazarus sendiri, tapi Marta dan Maria juga berbahagia bersama dengan banyak orang lainnya. Namun, tidak semua orang berbahagia atas apa yang telah dialami Lazarus. Misalnya, imam-imam kepala yang justru merasa sangat terganggu dan marah. Lazarus dianggap sebagai racun di tengah-tengah mereka yang menyebabkan banyak orang dari golongan mereka yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jika awalnya mereka hanya berniat membunuh Tuhan Yesus, kini mereka juga berencana membunuh orang yang dibangkitkannya, yaitu Lazarus. Sebab dia adalah bukti nyata dari kebesaran dan keajaiban Tuhan, yang tanpa harus berkhotbah dengan berapi-api pun akan membuat orang dengan sendirinya takjub serta percaya kepadanya. Hingga saat ini iblis sedang berusaha untuk menghancurkan bukti-bukti dari keagungan Tuhan. Misalnya, anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan secara spektakuler berusaha dibuat menjadi biasa saja di mata dunia. Mujizat yang dilakukan Tuhan secara supranatural berusaha dicari sisi kelemahannya, dan dia memakai manusia yang terus berusaha untuk menyamainya. Dengan demikian, mereka mematikan pandangan bahwa apa yang dialami itu bukan karena kuasa Tuhan. Itu hanya kejadian biasa saja. Bahkan kita dapat melihat bagaimana manusia mencoba membuat kloning manusia untuk membuktikan bahwa penciptaan manusia tidak hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Apa yang kita kagumi sebagai mujizat Tuhan justru sedang berusaha dihancurkan atau diimbangi dengan melakukan hal yang sama. Seperti halnya yang terjadi ketika tulah turun atas bangsa Mesir. Para ahli nujum Mesir berusaha menyamai tulah itu dengan kekuatan sihir mereka. Hati manusia tidak hanya dirayu dengan kenikmatan-kenikmatan saja, tetapi juga dengan menggunakan rasio untuk membuat mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan bisa melakukan perbuatan ajaib. Serangan iblis dengan menggunakan rasio ini semakin gencar dilakukan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya, bagi kita yang telah merasakan dan menjadi saksi dan perbuatan Tuhan yang dilakukan secara ajaib, harus tetap setia menjadi saksinya, berserah penuh kepadanya. Sebab ketika banyak orang memuji Tuhan karena melihat karyanya dalam hidup kita, bukan tidak mungkin iblis sedang berusaha menghancurkan kita. Ia benci melihat Tuhan dipuji dan disembah, sehingga setiap hal yang membuat manusia memuji dan menyembah Tuhan akan dihancurkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, teguhkan hatiku agar tetap bertahan di dalam melawan godaan yang akan mengaburkan kesaksianku tentang keajaiban-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.